Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah seorang pangeran. Pangeran sudah waktunya untuk menikah, tetapi dia tidak menemukan putri untuk dinikahi. Dia berkeliling dunia untuk mencari putri calon istri. Semua putri dari kerajaan tetangga pun datang ke istana raja untuk bertemu sang pangeran. Tapi pangeran tidak menemukan putri yang tepat. Ayahnya sang raja ingin putranya menikahi putri sejati. Setelah beberapa tahun mencoba, pangeran putus asa dalam menemukan putri yang tepat. Pangeran melanjutkan hidupnya dengan perasaan sedih, putus asa, dan gundah. Raja dan ratu pun sangat sedih melihat situasi ini. Pada suatu malam, pangeran duduk berpikir. Lalu datanglah badai besar. Kilat menyambar dan suara petir bergema di istana. Pangeran tidak bisa tidur melihat kilat yang menyambar dari jendelanya. Tapi selain itu, dia terus memikirkan tentang putri yang akan menjadi calon istrinya. Di tengah-tengah suara berisik itu, salah seorang pelayan menyadari adanya suara ketukan di pintu. Pelayan membuka pintu dan melihat seorang gadis muda sedang menggigil dan basah kuyup. Meski penampilannya terlihat kacau, gadis muda itu masih terlihat cantik dan elegan. Dan dengan susah payah dia bicara. "Bolehkah aku masuk? Aku sendirian, aku tersesat di hutan." Pelayan merasa kasihan lalu berlari dan menyampaikan berita itu kepada raja dan ratu. Kita tak boleh menolak pengunjung saat sudah larut begini. Bawa dia masuk. Raja segera memberitahu dan memerintahkan prajurit untuk membuka pintunya. Penjaga membawa gadis itu ke ruang tamu istana dan menempatkannya di depan perapian. Melihat pakaian gadis itu basah, ratu memerintahkan pelayan untuk membawakan pakaian yang pantas untuk gadis itu. Saat hanya berdua, ratu bertanya kepada sang gadis, "Apa yang kau cari pada jam dan cuaca begini?" "Aku putri dari negeri yang jauh. Istanaku diserang oleh musuh. Demi melindungiku, ibu dan ayah mengirimku pergi bersama 2 prajurit secara diam-diam. Tapi karena gelap dan badai ini, kami pun terpisah dan aku menemukan istanamu. Terima kasih sudah membawaku masuk." Ratu sulit mempercayai gadis itu, tapi tak tega mengusirnya dari istana. Pangeran penasaran ingin melihat siapa gadis misterius itu. Pangeran ingin bertemu dengannya. Pada saat itu, sang gadis mengenakan gaun yang diberikan ratu. Rambutnya sudah kering dan kini merasa kembali sebagai dirinya. Sekarang dia terlihat lebih elegan dan cantik. Ketika pangeran memasuki ruangan, dia tak percaya melihat betapa cantik dan elegannya sang gadis. Tapi dia masih ingin meyakinkan bahwa gadis itu benar-benar seorang putri. Ratu mengatakan dia akan menangani situasi tersebut dan mencari tahu apakah gadis itu putri sejati. "Kita akan tahu malam ini apakah dia putri sejati." Pangeran dan putri berbincang-bincang hingga malam. Pangeran mulai menyukai sang gadis itu ketika semakin dia mengenalnya. Ratu menyiapkan kamar tamu untuk sang gadis dan menaruh sebutir kacang polong di bawah 7 kasur yang ditumpuk. Gadis itu tidur di tempat tidur aneh yang sudah disiapkan untuknya. Keesokan paginya, Ratu menunggu gadis itu bangun. Setelah dia bangun, Ratu bertanya,
Apa tidurmu nyenyak tadi malam? Aku sangat beruntung diberi tempat berteduh. Tapi aku tidak bisa tidur tadi malam. Benarkah? Aneh, kenapa bisa begitu? Badanku sakit, punggungku sakit. Sepertinya tadi malam aku tidur di atas sesuatu yang sangat keras. Inilah jawaban yang dinantikan oleh sang ratu. Dia tahu bahwa hanya putri sejati yang bisa merasakan ketidaknyamanan dari tempat tidur berlapis 7 kasur itu. Ratu mendatangi pangeran dan menjelaskan semua yang terjadi. Setelah mendengarnya dan akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran sangat senang. Pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahi sang putri. Raja pun menyetujui permintaan putranya untuk menikahi sang putri. Pangeran meminta putri untuk tinggal di istananya beberapa hari lagi sampai perang di kerajaannya berakhir. Bahkan, raja mengirim pasukannya untuk menolong kerajaan sang putri. Tak lama kemudian, pangeran melamar sang putri. Maukah kau menikah denganku, putri? Putri menjawab ya. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Malam itu, pangeran menaruh kacang polong itu dalam kotak kaca dan memajangnya di sudut terbaik istana. Selama beberapa tahun, kacang polong itu dikunjungi orang-orang yang percaya pada cinta sejati. Kisah pangeran dan putri ini diceritakan selama bertahun-tahun kemudian. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis kecil bernama Heidi. Karena orang tuanya meninggal, Heidi dirawat oleh bibinya. Tapi suatu hari, bibinya membawa Heidi ke pondok kecil kakeknya di pegunungan. Kakek Alm merupakan seorang pria tua penggerutu yang tinggal di pondok kecil di pegunungan Alpen. Inilah pertama kalinya Heidi melihat kakeknya. Setelah bercerita pada kakek bahwa dia mendapat pekerjaan di kota lain, bibi meninggalkan Heidi di rumah kakek lalu kembali ke kota. Kakek Alm yang terbiasa tinggal sendirian jauh dari orang-orang, sebenarnya senang dengan kehadiran cucunya di rumah. Tapi dia tidak menunjukkannya kepada Heidi. Kakek menyiapkan tempat tidur yang nyaman di loteng. Heidi langsung suka pada kakeknya sejak pertama kali melihatnya, dan dimulailah masa-masa menyenangkan di pegunungan untuk Heidi. Saat Heidi bangun di pagi hari, dia diperkenalkan ke anjing besar milik kakeknya, Joseph. Heidi suka sekali pada Joseph. Lalu suatu hari saat Heidi mendaki bukit, dia bertemu Peter, seorang gembala yang menggembalakan kambingnya di padang rumput. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ya, aku baru tiba. Aku akan tinggal di sini bersama kakekku. Keesokan harinya, Peter mulai membawa Heidi bersamanya untuk mengembalakan kambing di padang rumput. Mereka mulai mendaki gunung bersama-sama. Semuanya terlihat baru dan menyenangkan untuk Heidi. Heidi belajar banyak dari Peter tentang cara menjadi gembala. Meskipun tidak terlalu menunjukkannya, kakek Alm sangat mencintai Heidi. Heidi senang sekali berlarian dan bersenang-senang di lapangan sepanjang hari. Tapi dia tak pernah lupa membantu kakeknya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan salah satu kesukaannya adalah memanggang roti kecil di oven kayu milik kakeknya. Heidi suka membawakan roti buatannya untuk neneknya Peter. Dan neneknya Peter akan memberikan susu kambing segar sebagai balasan. Suatu hari musim panas pun berlalu dan musim dingin pun tiba. Saat Peter mulai pergi ke sekolah, Heidi tinggal sendirian dan mulai merasa bosan. Heidi sangat kesal karena dia masih terlalu kecil untuk bersekolah seperti Peter. Suatu hari, bibinya Heidi datang untuk membawa Heidi kembali ke kota. Heidi akan belajar di rumah sambil bekerja. Kakek Alm awalnya sangat marah dan tidak menerima keputusan itu. Tapi setelah dia pikirkan kembali, kakek sadar bahwa lebih baik bagi Heidi untuk tinggal di kota dan belajar baca tulis. Tapi aku tak mau pergi dari sini. Aku mencintai kakekku, kata Heidi sambil marah. Tapi Heidi diyakinkan untuk mengikuti bibinya setelah dijanjikan bahwa dia bisa kembali ke pegunungan setelah beberapa lama.
Bibi dan Heidi tiba di rumah besar setelah menempuh perjalanan jauh dengan kereta. Wow, rumah ini besar sekali. Aku akan tinggal di sini. Heidi bertemu Clara, gadis kecil yang tinggal di rumah itu. Clara tak bisa berjalan karena mengalami kecelakaan saat masih kecil. Bibi sebenarnya membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara. Clara dan Heidi saling memahami satu sama lain dan menjadi sahabat. Karena tidak tahu banyak tentang kehidupan di kota, Heidi membuat Clara tertawa dengan kesalahan konyolnya. Neneknya Clara merupakan wanita yang sangat tegas dan keras. Bangunlah gadis malas, ini saatnya belajar. Kau masih perlu banyak belajar. Neneknya Clara mencoba mengajari Heidi banyak hal, mulai dari cara duduk dan berdiri yang benar, juga cara menggunakan pisau dan garpu di meja makan. Dan Heidi kini bahkan berpakaian seperti gadis kota. Tapi dia tidak merasa nyaman dalam pakaian seperti ini. Clara juga membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Heidi suka tinggal bersama Clara dan semuanya, tapi dia lebih merindukan pegunungan dan kakeknya. Heidi sampai tak bisa makan karena sedih, hatinya sangat rindu. Ayah dan neneknya Clara menyadari kesedihan Heidi. Setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk mengirimkan Heidi kepada kakeknya. Tapi Clara sangat sedih karena Heidi pergi. Mencintai seseorang berarti kau ingin ia bahagia apapun caranya, kata nenek. Akhirnya tibalah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Saat Heidi pergi, bibinya berkata bahwa Clara akan datang dan mengunjunginya di pegunungan tahun depan. Heidi senang kembali ke pegunungan. Dia singgah di rumah Peter sebelum pulang ke rumah kakek dan memberikan roti kiriman Clara untuk neneknya Peter. Dia tinggalkan gaun cantiknya dan berlari pulang memeluk kakeknya sekencang mungkin. Lalu mereka pun hidup bahagia lagi. Tak lama kemudian, Heidi sangat bahagia karena surat yang dia terima mengatakan bahwa Clara akan segera mengunjunginya. Saat berada di pegunungan Alpen, Clara sangat menyukai Peter, tapi Peter terlihat tidak begitu suka. Karena dia takut Heidi akan kembali ke kota bersama Clara. Clara, Peter, dan Heidi menikmati masa-masa saat mereka di bukit. Udara pegunungan yang segar dan makanan alami sangat baik untuk Clara. Tapi Peter mulai merasa cemburu pada Heidi karena dia berteman baik dengan Clara. Peter juga tidak suka membawa Clara ke kursi rodanya dan mendorongnya kemana-mana. Suatu hari, Peter mendorong kursi roda Clara dari tebing. Pikirnya itu akan menyelesaikan semuanya. Tanpa kursi roda dan dengan segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan dia bahkan mulai berjalan pelan-pelan berkat bantuan Heidi. Setelah beberapa lama, Clara mulai berjalan tanpa bantuan siapapun. Aku bisa berjalan! Yeay! Heidi, aku berhutang budi padamu! Suatu hari, ayah dan neneknya Clara datang berkunjung. Dan saat mereka melihat Clara berjalan, mereka tak percaya. Mereka berterima kasih pada kakek Alm dan Heidi. Saat itu, Peter menyesali perbuatannya. Dia mengakui telah mendorong kursi roda Clara dari tebing. Aku minta maaf pada kalian semua, yang kulakukan itu salah. Kami maafkan, benar kan Clara? Meski itu salah, kami senang karena Clara bisa berjalan sekarang. Mereka tertawa bahagia. Clara dan keluarganya berjanji untuk kembali di musim panas berikutnya. Dan mereka hidup bahagia selamanya.